gitu ya, atau pemerintahan provinsi, pusat gitu ya. Nah, ketika kalian menemui suatu permasalahan ya, coba telah dulu, ini masalahnya di mana sumbernya ya. Jadi jangan buat di apa, buat penyelesaian di bawahnya aja tapi sumbernya nggak diselesaikan, gitu. Selesaikan sumbernya. Kalau terkait dengan manusianya, perbaiki kualitas manusianya. Kalau terkait dengan apa, diperbaiki itunya, gitu ya. Nah, kita belajar dari sini ya. Kemudian dalam GBHN 99 sampai 2004 itu tercantum ketentuan tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ya. Nah, ketentuan dalam GBHN ini itu dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas ya, atau Program Pembangunan Nasional. Nah, undang-undang ini khususnya bab 10 ya tentang pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup menyatakan bahwa pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam bab ini menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan. Ya. Jadi, kalau misalnya berbagai sektor pembangunan ya berbagai sektor pembangunan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 bab 10 ya, pada saat itu ya. Untuk apa? Ya untuk menjaga keseimbangan, menjaga kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan, serta adanya sustain ya, keberlanjutan ya, pembangunan sustainable development ya. Itu ya, ini menjadi rujukan pada saat itu. Nah, saat ini sistem ketatanegaraan dan pemerintahan sudah berubah, ya telah berubah. Tidak ada lagi yang namanya GBHN tadi. Ya, maka selesai, GBHN udah nggak ada lagi. Ya, seperti saya katakan di awal tadi, kita nggak pakai lagi GBHN sekarang ya. Nah, Undang-Undang Nomor 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 32 menyatakan Presiden menyelenggarakan, perhatikan, Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional ya, sedangkan kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah ya. Nah, sudah dijelaskan, diklirkan. Kalau misalnya perencanaan pembangunan nasional itu yang bertanggung jawab adalah kepala negara. Ya, tapi kalau misalnya perencanaan pembangunannya tingkat daerah, itu yang bertanggung jawab adalah kepala daerahnya. Ya, kalau misalnya perencanaan pembangunannya tingkat provinsi, ya berarti gubernur ya, tingkat kabupaten bupati, tingkat kota wali kota, gitu ya. Makanya kalau kalian pernah dengar itu ada musrenbang, namanya musyawarah rencana pembangunan ya, di daerah-daerah itu ada namanya musrenbang ya. Nah, nanti ya cari tahu sendiri ya. Nah, kemudian ada yang namanya RPJP dan RPJM ya, rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka pendek. Rencana pembangunan jangka panjang ya, baik dia nasional maupun daerah, itu ditetapkan sebagai undang-undang ya, ditetapkan sebagai undang-undang. Sementara kalau di jangka menengah, baik nasional maupun daerah, dia ditetapkan sebagai peraturan presiden atau peraturan kepala daerah, pergub gitu misalnya ya, perbub ya, dan lain-lain ya. Ini bedanya ya, harus dipahami. Ya, kita masuk sejarah perundang-undangan lingkungan ya. Saya harap kalian masih kuat ya, karena kita masih akan terus berlanjut ya, membahas mengenai sejarah gitu ya. Sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Sejarah perundang-undangan lingkungan. Ya, kita mengalami dalam sejarah ini ya, sejarah ini kita akan mengalami 3 fase, yakni zaman pemerintahan Hindia Belanda, zaman pemerintahan Jepang, dan zaman kemerdekaan. Ya. Nah, di masing-masing zaman tersebut itu ada ada keunikannya masing-masing terkait dengan undang-undang lingkungan ya. Zaman pemerintahan Hindia Belanda, undang-undang itu disebut dengan ordonansi atau ordonanti tulisannya ya, kalau bahasa Belandanya ya. Nah, pada tahun 1916 ya, ordonansi di bidang lingkungan hidup yang pertama diterbitkan. Ya, jadi kalau nanti ada pertanyaan, ordonansi bidang lingkungan hidup yang pertama diterbitkan zaman Hindia Belanda adalah, nah, kalian harus tahu ini ya, yakni saya juga nggak bisa bacanya ya. Saya juga nggak bisa bacanya ini ya, karena bahasa Belanda. Parel, Pis, takut salah saya. Nanti kita nanya lah ya sama Sen Patinama ya, kita tanya sama Rafael Strike ya, kita tanya sama Bang J ya, atau nanti kita nanya sama Wa Aji ya, Orat Mangun ya, kita tanya, Wak gimana bacanya Wak? Parel, Fish, Cherich, SpongeBob enggak ya, bukan SpongeBob ya, Sponsen ya,
Pincerica itu nanti kita tanya sama Wak Aji ya. Kalau nanti sebelum pertandingan Indonesia sama Australia nanti malam, ya kita samperin dulu gitu ya. Atau pasca pertandingan lah itu ya. Kalau di antara kalian ini ya, ada yang nonton langsung di GBK ya, berkesempatan ketemu sama mereka gitu ya. Titip salam dari saya ya. Tolong tanyain cara bacanya ini gimana ya. Yang parel ini ya. Tanyain sama mereka ya. Syukur-syukur kalian bisa buat videonya gitu ya, video bareng sambil selfie gitu ya. Sama siapa aja lah. Perdong ke ya. Nathan Choaon ya, atau ini profesor ya, Tom Hai ya. Nah, bolehlah sini apa namanya idola baru Martin Paes ya. Nah, itu tanya ya sama mereka ya, gimana gitu ya cara bacanya gitu ya. Karena dosen saya juga nggak bisa ini cara bacanya ini gimana ya. Ya tanyain, titip salam ya. Nah, ordonansi ini mengatur tentang perikanan mutiara dan perikanan bunga karang. Jadi intinya adalah kita itu nggak boleh apa namanya memanen, nggak boleh menangkap ya. Itu jaraknya kalau lebih dari 3 mil laut Inggris dari pantai Hindia Belanda atau Indonesia ya. Jadi maksimal 3 mil laut Inggris pada saat itu. Itu yang diatur dalam ordonansi pertama ini terkait dengan lingkungan hidup. Kemudian tahun 1920 ya itu diterbitkan, nah itu ordonansi lagi ya. Saya nggak mau bacanya ya. Saya salah ya. Nah, ordonansi lagi ya ini tentang perikanan untuk melindungi keadaan ikan. Di mana yang masuk dengan ikan di sini itu nggak hanya ikan yang siap konsumsi ya, tapi telur ikan, benih ikan dan segala macam kerang-kerangan itu diatur dalam ordonansi ini. Dan 1 September 1927 diberlakukan ordonansi lain di bidang perikanan ya, yakni ini ya. Puspiceri Jordonanti. Kalau nggak tanya lah ya sama Coach Justin ya. Coach Justin itu bisa bahasa Belanda juga ya, karena dia pernah tinggal di Belanda ya. Oke. Selanjutnya, tahun 1985 ordonansi perikanan itu dicabut ya. Kenapa? Karena kan kita sudah merdeka ya. Bukan zaman pemerintah yang Belanda lagi. Jadi diganti dengan undang-undang. Undang-undang itu kan produk asli Indonesia. Makanya kata pimpinannya Mas Pion itu adalah cintai produk-produk Indonesia. Maka ketika kita sudah punya produk Indonesia, kita ganti itu produk-produk dari Hindia Belanda ya. Ordonansi kita ganti dengan undang-undang gitu ya, undang-undang tentang perikanan yakni undang-undang nomor 9 tahun 85 gitu ya. Kemudian ordonansi yang penting bagi lingkungan hidup itu adalah Hinder Ordonansi ya, yakni tentang ordonansi gangguan gitu ya. Selanjutnya pada 1 Juli 1931 diberlakukan ordonansi yang penting di bidang perlindungan satwa ya, yakni Dierenbescherming ya, ordonansi ya. Dan ordonansi yang mengatur tentang pelindungan alam ada Naturbest no ya, Naturbescherming ya. Naturbescherming, mudah-mudahan saya nggak salah ya bacanya ya. Kemudian tahun 10 Agustus tanggal 10 Agustus 90 ya, ini sudah merdeka kita ya. Ordonansi di bidang perlindungan alam dan satwa dicabut, diganti dengan produk-produk Indonesia ya. Yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati ya dan ekosistemnya ya. Oke. Itu zaman Hindia Belanda ya. Sementara zaman kependudukan Jepang gimana? Ya. Tidak banyak ya, tidak banyak mengenai lingkungan hidup, hanya satu. Ya, satu-satunya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang dikeluarkan itu adalah Osamu Eskanre nomor 6. Ya, seru ya. Kayak kita lagi ninja-ninjaan aja gitu ya. Kayak lagi ninja-ninjaan. Peraturan perundang-undangan tersebut mengenai larangan menebang pohon Agatha, alba, dan balsem tanpa izin dari Gunseikai. Ya, Gunseikan. Ya, Gunseikan. Seru ya. Ini seru ini ninja-ninjaan ini ya, kayak Naruto aja gitu ya, main ninja-ninjaan. Ada kemungkinan ya larangan ini karena untuk mengamankan ketiga jenis pohon tersebut. Jadi gini, pohon ini ya itu digunakan oleh Jepang pada saat itu untuk membuat yang namanya gliders ya, pesawat peluncur. Di mana gliders ini itu digunakan untuk mengangkut logistik Jepang. Makanya ada kemungkinan mereka melarang ya sembarangan nebang pohon ini karena mereka menggunakan pohon ini. Ya, pohon ini tuh ringan dan sangat kuat gitu ya. Sehingga nggak boleh menebang sembarangan Agatha, alba, dan balsem ya, pohon ini ya.
Nah, jadi itu ya, nggak ada peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup lainnya zaman pendudukan Jepang, gitu ya. Zaman pendudukan Jepang. Ini ya seru ya, karena saya juga mengikuti perkembangan Jepang, gitu ya, mengikuti bagaimana peradaban di Jepang, ya. Saya mengikutinya itu melalui Naruto, ya. Mengikutinya melalui Naruto. Sekarang sudah sampai Boruto, ya. Sudah sampai Boruto sekarang, ya. Nah, jadi apa namanya? Saya udah nggak ngikutin lagi ya kalau Boruto, ya. Saya ngikutinnya itu nyampe Naruto, ya, nyampe Perang Dunia Shinobi itu udah selesai. Boruto kenapa nggak ngikutin Pak? Nggak tahu ya, udah hilang feel-nya aja ya. Udah hilang feel-nya aja, udah. Ya mungkin ada yang suka ya Boruto, tapi kalau saya udah nggak lagi ya. Saya ya Naruto itulah ya yang apa namanya, yang ngikutin dari awal ya, sampai dengan dia perang selesai ya, sampai dengan apa namanya, nikah dengan Hinata, Naruto-nya dan lain-lain ya. Pokoknya itu saya mengikuti ya. Oke, selanjutnya zaman kemerdekaan. Ya, seperti saya katakan tadi, ya, produk-produk dari apa namanya, sebentar. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi produk-produk dari Hindia Belanda, dari Jepang itu udah diganti dengan produk-produk lokal, ya, produk-produk Indonesia, ya. Jadi inilah beberapa produk-produk Indonesia. Ada Undang-Undang Nomor 560 ya tentang agraria, ada Undang-Undang Nomor 44 tahun 60 ya tentang pertambangan minyak dan gas. Ini belum keluar nih undang-undang tentang pertambangan. Undang-undang pertambangan tahun 67 baru keluar. Ya. Undang-undang pertambangan itu nomor 11 tahun 67 pertama kali ya. Makanya nanti kalau ada pertanyaan undang-undang apa namanya tentang pertambangan ya atau pokok pertambangan itu yang pertama itu adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 67 ya. Jadi kali aja gitu ya. Kali aja nanti keluar di UTS gitu ya, atau keluar ketika nanti apa kalian daftar gitu ya di Kementerian SDM gitu ya misalnya ya, terus kalian masuk SKB ada wawancaranya misalnya ditanya ya, nah ingat-ingat ya, ingat-ingat perkataan saya ini ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 67 itu ada undang-undang tentang pertambangan pertama ya. Nah terus ada undang-undang lainnya mengikuti ya, Undang-Undang Panas Bumi itu baru tahun 2003 ya, Undang-Undang tentang panas bumi. Jadi sebenarnya saya dulu ngincernya bukan pertambangan sejujurnya ya. Saya dulu ngincernya panas bumi ya. Jadi ngincernya panas bumi dulu ya. Jadi sejujurnya aja nih saya waktu itu nggak tahu, saya udah pernah cerita ke kalian atau belum ya, kayaknya belum ya, angkatan 2022 saya belum cerita ya, dimana sebelumnya sebenarnya saya mau ngambil S2 waktu itu panas bumi ya, karena saya nggak kepikiran mau ngambil tambang ya. Saya mikirnya waktu itu belum ada ITERA ya, bukan belum ada sih, maksudnya belum ada teknik pertambangan gitu ya di ITERA pada saat itu gitu ya, dan nggak kepikiran juga ya tambang di Lampung gitu ya, misalkan saya mau balik ke Lampung rencana ya, tambang di Lampung gitu ya, tambang apa ya, batuan dan pasir gitu ya, jadi belum kepikiran aja tambang waktu itu. Jadi saya mau ngambil panas bumi, kenapa? Karena saya mau balik ke Lampung Barat gitu ya, daerah asal saya, di mana di Lampung Barat itu kan ada potensi panas bumi di Suwoh gitu ya. Nah saya mau balik ke situ, maka S2-nya saya ngambil panas bumi ya. Tapi qadarullah ya, saya malah jadi masuk tambang ya. Gimana ceritanya Pak? Gini ceritanya. Agak kejeblos saya ke tambang ini. Jadi gini ceritanya. Saya sudah daftar nih di ITB.
ya mau ngambil panas bumi, saya sudah bayar nih uang awal gitu ya, uang pendaftaran di ITB, uang S2 gitu ya, udah bayar. Terus saya ditelepon lah sama pihak dari ITB, kayaknya dari PMB-nya. Dia bilang, Mas, untuk, saya lupa ya, dia manggil saya Pak atau Mas ya, pokoknya gitulah ya. Mas, untuk panas bumi di semester ini itu belum dibuka, ya, nggak dibuka katanya. Sebelumnya memang di setiap semester dibuka, tapi untuk di semester ini nggak dibuka. Itulah ya, mungkin saya memang diarahkan untuk ketemu kalian gitu ya. Jadi sebelumnya itu dibuka terus gitu ya, setiap pembukaan gitu ya. Nggak tahu kenapa waktu zamannya saya daftar itu nggak dibuka ya, itu pertama kalinya nggak dibuka ya. Nggak tahu saya kenapa nggak dibuka ya. Waduh, saya bilang. Jadi solusinya gimana, saya bilang? Mungkin bisa pindah ke prodi yang dibuka, kemudian ya mengambil prodi yang dibuka gitu ya. Waduh, saya bingung ya, apa gitu ya. Saya konsultasi sama ayah sama ibu saya. Ya ambil aja, ayah sama ibu saya bilang ya ambil aja yang mana Udo ini tertarik gitu ya, berminat gitu ya untuk S2-nya. Bingung saya kan. Waduh, gimana ya? Udahlah ya. Akhirnya pertambangan saya ambil. Kenapa pertambangan? Ya, karena ya memang waktu itu saya belum kepikiran ya, di ITERA kan belum ada teknik pertambangan waktu itu ya. Di ITERA bahkan waktu itu kan masih nebeng di saya waktu itu di ITERA tahunya baru ada geodesi dan yang lain-lain lah ya gitu ya. Itu pun masih nebeng di ITB Jatinangor kampusnya saat itu ya. Waktu itu ya masih nebeng di ITB tapi yang di Jatinangor ya. Waduh, siapa gitu. Akhirnya saya terpikir bahwasanya saya dulu punya cita-cita masuk pertambangan. Baru kepikiran saya kan, oh ya udahlah tambang aja lah gitu kan. Toh dulu waktu S1 itu memang pengen masuk tambang gitu ya, tapi nggak kesampaian. Udah ngambil lah tambang, masuklah tambangnya. Jadi itulah sejarahnya ya. Padahal saya ngincernya panas bumi dulu ya. Tapi saya masih tertarik gitu ya dengan hal-hal yang berkaitan dengan panas bumi ya. Bahkan saya sering ke Suwoh gitu ya, berkoordinasi dengan orang-orang sana gitu ya, Pokdarwisnya ya, kelompok sadar wisatanya terkait dengan panas buminya gitu ya. Karena rencana itu mau mengadakan penelitian sekaligus pengabdian gitu ya di Suwoh. Tapi di Suwoh waktu itu akhir-akhir ini lagi rawan gitu ya, harimau ya, kemudian gajah ya, kemudian banjir. Aduh, nanti dulu deh kalau kayak gitu ya. Yang terakhir ini kan harimau ya, yang masih ini. Kalau gajah itu memang dari dulu udah sering ya, udah sering masuk ke kebun-kebun warga gitu ya. Oke, selanjutkan. Undang-undang pengelolaan lingkungan ya, kita masuk lagi. Ya, sejarah penyusunan. Bentar ya. Nggak apa-apa kalau kalian mau tarik napas dulu gitu ya. Kalau kalian mau minum dulu ya. Saya lanjutkan ya. Jadi penyusunan rancangan undang-undang atau RUU ya lingkungan hidup itu dimulai tahun 76. Di mana dibentuk kelompok kerja pada saat itu ya untuk pembinaan hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ya oleh Menteri Negara PPLH ya. Pada tanggal 16 hingga 18 Maret 81 itu diadakan rapat antar departemen untuk membahas naskah RUU yang disiapkan oleh kelompok kerja. Pak, kenapa rapat antar departemen, Pak? Gitu. Ya karena kan yang namanya lingkungan ini kan tidak terkait dalam satu hal saja, gitu ya, atau satu departemen saja, atau satu kementerian saja, enggak, ya. Tapi banyak menteri. Contohnya aja, memang lingkungan itu di bawah dari Kemen LHK yang lingkungan hidup dan kehutanan. Tapi tambang juga nyenggol lingkungan, industri nyenggol lingkungan, gitu ya. Perminyakan nyenggol lingkungan, ya, dan lain-lain. Artinya ketika ada kebijakan terkait dengan lingkungan, ya, yang mana menyenggol semua kementerian itu harus dilibatkan mereka juga, ya, harus dilibatkan dalam perumusan RUU tersebut, gitu ya. Ya, jadi gitu ya, ilustrasinya seperti itu.
21 Maret 81, Menteri Negara PPLH mengirim konsep RUU hasil pembahasan antar departemen untuk meminta persetujuan para menteri. Nah, ini saya bilang tadi tidak hanya satu kementerian ya, tapi beberapa kementerian. Ya, beberapa kementerian. Ya, kayak apa namanya, keuangan aja ya. Keuangan kan udah di bawah sama Kemenkeu ya, Kementerian Keuangan ya, Kemenkeu ya. Tapi bisa tambang terlibat. Ya, kenapa? Misalnya terkait penetapan kebijakan harga acuan gitu ya. Kemudian bisa juga industri lainnya terlibat gitu ya. Perdagangan ya. Kementerian Perdagangan dan Industri terlibat gitu ya. Karena terkait dengan keuangan mereka juga dan seterusnya gitu ya. Jadi seperti itu ya apa ilustrasinya. Nah, konsep RUU hasil pembahasan antar departemen itu diperbaiki dan disampaikan kepada menteri atau sekretaris negara. Ya, tanggal 3 Juli 81. Itu masih bentuk RUU ya, masih apa namanya, RUU, belum jadi undang-undang. 14 November 81 ya, Kepala Biro Hukum dan Pemerintahan itu mengirimkan naskah konsep RUU tadi yang telah diperbaiki kepada beberapa menteri untuk penyempurnaan lebih lanjut ya. Maksudnya apakah ada revisi ya, apakah sudah bagus gitu ya, pokoknya disempurnakan lah ya. Nah, 12 Januari 82, hasil perbaikan itu diajukan kepada Presiden, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPR dengan surat Presiden. Barulah BAMUS, ya, Badan Musyawarah DPR, memutuskan pembentukan pansus, panitia khusus untuk RUU ini, yang terdiri dari 24 anggota, komposisinya 12 anggota dari fraksi Karya Pembangunan, 6 anggota dari P3, 4 fraksi dari ABRI, dan 2 fraksi dari Demokrasi Indonesia tanpa perjuangan. dulu PDI itu nggak ada P-nya ya. Dulu PDI nggak ada P-nya. Kenapa Pak bisa ada P-nya? Nah, ceritanya panjang ya. Jadi suatu hari ya, suatu saat PDI ini akan memilih ketua umumnya ya, akan memilih pimpinan partainya. Satu kubu itu memajukan anggota dari PDI ini sendiri, senior ya, untuk menjadi ketuanya. Di kubu lain ada yang memajukan mama ada yang mengajukan mama untuk menjadi ketuanya karena dianggap sebagai terah Soekarno. Nah, ini gonjang-ganjing nih, gonjang-ganjing ya. Akhirnya apa? Akhirnya pecah ya, akhirnya pecah. Satu tetap meneruskan partai PDI, satu dengan partai PDI plus P. PDI Perjuangan. Nanti kalau kalian sebentar. Nah ya, nanti kalau kalian apa namanya lihat gitu ya. Mana ini sebentar. Nah ya. Memang logonya mirip-mirip gitu ya. Nggak ada lagi ya yang mencantumkan itu ya. Emang logonya mirip-mirip. Aduh, sebentar. Lobet ya. Kalian harus tahu sejarahnya ya. Jangan kalian cuman tahu joget-joget TikTok aja ya. Kalian harus tahu sejarah bangsa ini ya. Kita. Karena apa? Karena kalian tidak mengalami yang namanya menghafal RPUL. Saya yakin. Tahu nggak RPUL itu apa? Nggak tahu RPUL itu apa? Nggak tahu kan? Zaman saya dulu disuruh hafalin itu. Disuruh hafalin isi RPUL ya, rangkuman pengetahuan umum lengkap ya. Ini saya hafalin gitu ya. Jadi makanya nggak tahu ya. Zaman saya dulu ya, ini buat kalian yang mungkin ada yang tinggal di Lampung gitu ya. Zaman saya dulu SD itu ada namanya muatan lokal, mulok ya. Dimana muloknya itu adalah bahasa Lampung ya. Bahasa Lampung. Jadi kita belajar bahasa Lampung sama belajar aksara Lampung ya.
Ragang apa bama cajanya ya ala rasa wahaha. Nah ya, saya masih ingat gitu ya. Kenapa Pak ingat? Ya kami suruh hafalin gitu ya. Sekarang nggak ada lagi gitu ya. Sekarang nggak ada lagi. Nggak tahu ya kenapa malah dihapus gitu ya. Jadi pengetahuan anak-anak gitu ya di Lampung tentang bahasa dan aksaranya itu agak berkurang gitu ya. Karena dihapus itu tadi. Sebentar ya. Kalian harus tahu ya. Ini sampai di mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ya. Oke. Oke, ya. Mana tadi? Nah, ya. Nih. Ya, kalian harus tahu sejarahnya. Ya. Sejarahnya. Sama kan? Hampir mirip-mirip ya. Hampir mirip-mirip ya. Cuman yang satu lebih sangar lah gitu ya. Kalian harus tahu sejarah ini ya. PDIP ini harus tahu kalian sejarahnya. Ya, kenapa? Karena partai ini salah satu partai besar gitu ya. Salah satu partai besar. Jadi kalian harus tahu. Dulu namanya PDI aja. Kenapa ada P-nya sekarang? Ya, karena itu merupakan bagian dari perjuangan katanya. Perjuangan kader-kader yang ingin memajukan Trah Soekarno menjadi ketumnya ya pada saat itu ya. Maka pecah, yang satu PDI, yang satu PDI Perjuangan ya. Nah, itu harus tahu kalian sejarahnya ya. Oke, balik lagi ya. 4 anggota fraksi ABRI. ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ya, kalau saat itu masih gabung antara TNI sama apa namanya sama polisi, ya belum misah. Namanya ABRI, ya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Loh, Pak, kok ABRI boleh jadi apa namanya anggota DPR, Pak? Bukannya nggak boleh? Ya sekarang ya nggak boleh. Kalau mau jadi anggota harus mengundurkan diri kan? Kalau mau ikutin pemilihan harus kalau kepilih harus mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai TNI ataupun Polri kan? Kok bisa Pak? Ya waktu itu ada kursinya, ya. Jadi waktu itu ada kursinya di DPR gitu ya untuk ABRI, ya makanya bisa ya. Terus P3, ya P3 Sandiaga Uno ya, Partai Ka'bah ya berlambang Ka'bah itu masih eksis sampai sekarang. Karya Pembangunan. Nah, apakah karya pembangunan itu sama dengan Golkar? Nah, itu harus kalian tahu juga itu. Kalian harus tahu nih, ya. Sejarah dari Partai Karya Pembangunan ya. Pembangunan. Kalau ini saya kurang tahu ini. Dan Golkar. Ya, apakah ada hubungannya gitu ya? Ternyata tidak ada ya. Ternyata tidak ada gitu ya. Jadi memang iya ya nggak ada kaitannya. Karena saya nggak tahu juga kalau ada hubungannya gitu, tapi memang nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, tapi kalau PDI yaitu ya PDI dan PDIP gara-gara itu gitu ya pecah ya. Harus ingat-ingat ya, bila perlu kalian tempel ini ya, kalian print tempel di kamar kalian gitu ya. Oh ini gitu bedanya lambang PDI sama PDIP gitu ya. Itu harus ini ya, yang satu lebih sangar gitu ya. Ya begitu ya. Oke lanjut. Pada tanggal 23 Januari 82, Menteri PPLH menyampaikan keterangan pemerintah ya melalui mengenai RUU ya. Dan pada 2 Februari diselenggarakan pemandangan umum fraksi. Maksudnya pemandangan umum ini masing-masing fraksi itu menyampaikan pandangannya ya. Misal kami dari fraksi ABRI ya menyatakan kami mendukung adanya RUU ini. Kenapa? Karena ini merupakan urgensi bagi lingkungan hidup di Indonesia.
kita perlu ada payung hukum berupa undang-undang dalam menyelenggarakan berbagai sektor yang berkaitan dengan lingkungan. Luar biasa. Terus misalnya dari PDI tanpa P, ya, kami dari fraksi PDI menyatakan menolak adanya RUU ini. Nah, misalnya, karena bagi kami, ya, lingkungan hidup itu tidak perlu untuk diundang-undangkan, karena kita hidup tidak dengan lingkungan, misalnya, ya pokoknya gitu lah ya. Nah, itu maksudnya pemandangan umum fraksi-fraksi itu seperti itu ya. Nah, setelah dia menerima pemerintah memberikan jawaban, setelah menerima pemerintah jawaban tersebut atau pandangan umum, maka pemerintah memberikan jawabannya pada 15 Februari. Ya, 17 hingga 20 Februari diadakan rapat pansus secara terus-menerus. 17, 18, 19, 20 rapat terus ya. Tapi tenang, ini ada konsumsinya ya, dan ada uang rapatnya sepertinya ya. Beda dengan kalian ya. Beda dengan kalian ya, rapat organisasi gitu ya, rapat begadang gitu ya, terus dapatnya apa, sertifikat aja paling gitu ya. Nah, ini tenang ya, ini wakil rakyat, nggak mungkin cuma dikasih sertifikat ya, adalah konsumsi ya, adalah uang rapat gitu ya, adalah ini cemil-cemilan ya, kopi-kopi adalah ya, ada ya, nggak kayak mahasiswa gitu ya. Mahasiswa rapat dikasihnya snack ya, tapi snacknya yang beli bal-balan itu loh. Kalau saya dulu nggak tahu ya, kalau sekarang rapat mahasiswa ya, jadi beli snack yang satu bal itu harganya harganya 50.000 itu kalau di Bandung ya, yang kayak French fries itu ya, French fries itu atau yang kayak mogi-mogi lah gitu ya, ada tuh kan yang warna tapi yang manis gitu ya, bentuknya kayak mogi-mogi gitu tapi yang manis gitu ya, yang coklat atau yang warna hijau gitu ya, beli satu bal itu kan paling 50.000. Waktu rapat ya udah dibuka gitu ya, dikelilingin tuh plastiknya. Saya masih inget ya, jadi lewat depan kita ya, kita ngambil gitu berapa, 2 biji 3 biji, dikelilingin terus sampai peserta rapatnya selesai gitu ya, maksudnya sampai di peserta rapat yang terakhir gitu ya, gitu konsumsinya ya. Minum Pak nggak ada ya, nggak ada minum bawa tumbler sendiri ya, bawa botol sendiri. Nggak tahu kalau sekarang ya, nggak tahu kalau mahasiswa sekarang rapatnya ada konsumsi apa enggak ya. Kalau kami dulu ya itu ya. Tapi itu ya, jadi sebentar. Ya, saya lanjutkan ya. Sampai di mana tadi? Oh, konsumsi ya, konsumsi. Ya, nggak tahu saya mahasiswa sekarang apakah dapat konsumsi atau tidak gitu ya. Ya mudah-mudahan ada ya, ada konsumsi yang mudah-mudahan gitu ya. Tidak seperti zaman saya dulu gitu ya, kalau rapat. Ya, kemudian 25 Februari 82 dengan aklamasi RUU lingkungan hasil pansus disetujui dalam sidang paripurna, dan 11 Maret 82 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 tentang ketentuan PPLH, pokok pengelolaan lingkungan hidup ya. Nah, inilah ya di sejarahnya gitu ya. Nah, kemudian kenapa alasannya diajukan RUU lingkungan hidup gitu ya? Emang enggak ini gitu kurang selama ini gitu ya. Nah, jadi penyusunan RUU lingkungan hidup ya itu didasarkan beberapa alasan. Yang pertama, dalam Repelita, rencana pembangunan 5 tahun ya, Repelita itu ya. Rencana pembangunan 5 tahun yang ketiga, bab 7, itu dikatakan bahwasannya ada di situ petunjuk mengenai perlunya undang-undang yang memuat ketentuan tentang pokok masalah lingkungan ya. Jadi di Repelita ini ada ketentuan memuat ketentuan tentang pokok masalah lingkungan, harus ada undang-undangnya katanya ya. Nah, jadi hal ini berarti bahwa pemerintah berkewajiban sebelum Repelita 3 ini berakhir gitu ya, harus ada undang-undang yang diterbitkan gitu ya, karena amanat dari Repelita gitu ya. Kalau misalnya nggak ada undang-undangnya, berarti ini ya gagal Repelitanya ya, gagal. Itu yang pertama ya. Ya, ini yang tertera dalam Repelita itu ya. Jadi perlu adanya peraturan perundang-undangan kata dia
dengan kepentingan perlindungan dan pembangunan lingkungan hidup, ya, dan undang-undang, ya, yang memuat ketentuan pokok tentang masalah lingkungan menyangkut peraturan pemukiman manusiawi dan lingkungan hidup, ya, pengelolaan sumber daya alam, pencemaran lingkungan hidup, serta yurisdiksi, ya, departemen-departemen di lingkungan hidup. Nah, yang kedua alasannya adalah peraturan perundang-undangan yang ada itu kurang memuat segi lingkungan hidup, ya. Jadi kurang gitu ya, kurang lingkungan hidupnya dalam undang-undang yang ada. Nah, sementara perkembangan kesadaran itu sudah meningkat, ya, baik itu di kalangan produsen selaku dalam tanda kutip perusak potensial lingkungan potensial maupun di kalangan konsumen, ya, selaku penderita kerusakan lingkungan potensial. Dia sudah meningkat, ya, baik dari produsennya maupun konsumennya itu sudah sadar lingkungan, ya. Kemudian yang ketiga alasannya Indonesia mulai masuk tahap industrialisasi, ya, sehingga dengan adanya industrialisasi berarti kan ada pengaruh nanti atau ada dampak terhadap lingkungan, ya, maka harus ada undang-undang nih yang mengatur tentang lingkungan, ya. Yang keempat adalah arah pembangunan jangka panjang, ya, itu tertuju pada pembangunan manusia Indonesia, gitu ya. Nah, seperti tercantum dalam GBHN, berarti, ya, dia mengejar kemajuan lahiriah, ya, mengejar kepuasan batiniah. Ya, jadi ya benar, ini katanya seperti itu, ya, bukan saya yang buat ini, ya, bukan saya yang buat, tapi ya itu kemajuan lahiriah, kepuasan batiniah, ya, keselarasan, keserasian dan keseimbangan, ya, antara lahir dan kepuasan batiniah. Terus ada juga terciptanya keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hablum minallah, ya, terciptanya keselarasan hubungan antar individu dengan masyarakat, hablum minan nas, terciptanya keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan alam sekitarnya, ya. Nah, itu ya, jadi inilah yang apa namanya yang tercantum dalam GBHN, gitu ya, yang dimaksud dengan pembangunan manusia, gitu ya. Kemudian ada keserasian hubungan antar bangsa-bangsa, ya. Kemudian keselarasan, cita-cita hidup dan seterusnya, gitu ya. Itu yang alasan yang keempat, ya. Nah, kemudian pada 19 September 97 Undang-Undang Lingkungan Hidup itu dicabut, ya, dengan diundang-undangkannya undang-undang yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup, ya, atau UU PLH, ya, di mana dalam UU PLH, ya, butir D-nya menyatakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum, ya. Nah, itu harus dipahami, itu ya, harus didasarkan pada norma hukum, ya. Nah, ini adalah segitiga, ya, bukan segitiga biru, ya, itu mah tepung, ya, segitiga, ya, segitiga latar belakang pembentukan hukum di lingkungan Indonesia, di mana latar belakang hukum tersebut, ya, itu ada mulai dari deklarasi Stockholm, ada deklarasi Rio, barulah turun ke Undang-Undang 45-nya, ya. Kemudian GBHN-nya, GBHN masing-masing, ya, bukan turun ke 45, ya. Undang-Undang 45 memang ada dari dulu, maksudnya Undang-Undang 45 itu menjadi dasar, gitu ya, yang dari deklarasi Stockholm, deklarasi Rio, kemudian turun ke GBHN. Ya, berdasarkan apa? GBHN juga berdasarkan Undang-Undang 45, kayak gitu maksudnya, ya. Nah, dari ini barulah turun undang-undang, gitu ya, baik Undang-Undang Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ya, diperlukan pengembangan hukum lingkungan yang bertumpu pada strategi sustainable development. Pak, belajar undang-undang, belajar hukum, ya, ya. Jadi kalau ada teman-teman kalian, gitu ya, yang anak hukum, ya, fakultas hukum, mau belajar tentang kebijakan ataupun hukum lingkungan hidup serta sejarahnya, ikut kuliah saya. Suruh ikut kuliah saya, gitu ya. Atau bilang perlu, gitu ya, bilang, ya, nanti Pak Rio siap jadi DLB-nya, gitu ya. di kelas dia, gitu ya, siap jadi dosen luar biasanya, gitu ya, di kelas dia, gitu ya, diundang untuk mengisi perkuliahan di fakultas hukum. Saya dulu pernah, ya. Jadi adik saya, ya, adik saya yang pas di bawah saya pas di bawah saya banget, gitu ya, itu adalah sarjana hukum. Jadi waktu itu saya sudah selesai, gitu ya, kuliahnya, gitu ya. Saya sudah wisuda S1 waktu itu, ya. Saya lupa udah wisuda atau belum, gitu ya. Saya mainlah ke tempat adik saya, ya. Pokoknya udah selesai lah saya. Adik saya itu dari Undip, ya, Semarang, ya. Jadi hukum Undip, ya. Jadi saya mainlah ke Semarang, ya. Saya itu minum tuh berapa minggu, ya, atau berapa bulan saya di sana itu, ya.
sembari nyari-nyari kerja gitu kan. Nah, jadi saat adik saya itu kuliah, ya saya ikut gitu ya, nyamar gitu ya, nyamar jadi mahasiswa gitu ya, mahasiswa hukum, masuk gitu ya, belajar gitu ya. Terus apa namanya, belajar tentang hukum ya, meskipun saya nggak ngerti ya, saya itu cuman takutnya satu ya, tiba-tiba nanti dosennya nunjuk saya untuk menjawab pertanyaan atau menjelaskan, nah itu saya bingung ya, saya harus jawab apa gitu ya, masa saya jawab nggak tahu gitu ya. Nah, jadi pernah saya itu beberapa kali ya, sering ikut kuliah hukum ya di Undip waktu itu ya. Makanya saya senang juga ini belajar hukum-hukum ini ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada yang mau belajar tentang hukum ataupun undang-undang gitu ya, lingkungan hidup, nah boleh ya bergabung di kelas saya gitu ya. Jadi diperlukan pengembangan hukuman lingkungan hidup yang bertumpu pada strategi sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya secara rasional. Yang dua itu adalah pembangunan tanpa merusak atau eco development. Yang ketiga itu keterpaduan pengelolaan, ya. Dan yang keempat itu keadilan antar dan intergenerasi. Ya. Ya. Oke. Selanjutnya, pembentukan dan pengembangan hukum lingkungan nasional itu harus mengikuti grand norm atau norma dasar, ya, asas-asas serta norma-norma umum, ya, pada sistem hukum nasional Indonesia, ya. Nah, HLN ini ya, hukum lingkungan nasional itu berdasarkan falsafah Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 45 tadi, serta mencerminkan semua ketentuan yang ada di dalam 45 Undang-Undang 45 ya, UUD 45 secara utuh atau secara menyeluruh. Nah, selain itu HLN juga terdiri dari beberapa ya. Yang pertama dia adalah sejumlah peraturan perundang-undangan, ada jurisprudensi, ada hukum kebiasaan modern, ya, ada perjanjian-perjanjian internasional yang diratifikasi. Itu termuat dalam hukum lingkungan nasional, ya. Nah, berbagai asas atau prinsip yang terdapat dalam deklarasi Stockholm maupun deklarasi Rio itu perlu diadopsi, ya. Antara lain prinsipnya apa? Ya ini ya, ada prinsip dia tanggung jawab negara ya, atau state responsibility principle. Ada dia jaminan adanya hak dasar atas lingkungan hidup yang baik ya, atau right to environment ya. Ada integrated policy ya. Ada popular participation ya, ada right to information dan seterusnya. Prinsip-prinsip inilah ya, itu yang perlu diadopsi dalam Undang-Undang Lingkungan Nasional di Indonesia. Ya, ada juga prinsip pencemaran membayar, ya, polluter pays principle, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian apa sih fungsi Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya? Undang-Undang Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup, pengelolaan lingkungan hidup, memuat asas dan prinsip-prinsip pokok bagi penyelenggaraan bagi pengelolaan lingkungan hidup, ya, sehingga ini berfungsi sebagai umbrella, ya, atau payung, gitu ya. Jadi Undang-Undang Lingkungan Hidup ataupun Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup itu menjadi payung ya bagi penyusunan peraturan perundangan lainnya. Jadi kalau misalnya peraturan pemerintah itu harus merujuk pada Undang-Undang Lingkungan Hidup ataupun Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ya, begitupun juga dengan peraturan daerah, ya, peraturan presiden dan seterusnya, gitu ya. Jadi ya menjadi payung, gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu hari ya ditanya apa dasarnya, kayak sidang ya. Kayak kalau kalian yang belum mengalami ya, kalian belum mengalami sidang gitu ya. Tapi nanti kalau kalian mengalami sidang gitu ya, apa dasarnya gitu ya? Apa dasarnya begini? Ya, kalian ada payungnya gitu ya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Danasla 2020, Pak, ya gitu ya. Bahwasanya begini. Nah, itu menjadi payung. Itu maksudnya payung itu seperti itu ya, landasan ya, dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Apa saja sih yang dimuat dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup ya? Jadi Undang-Undang Lingkungan Hidup itu memuat ketentuan pokok ini ya. Adanya pengelolaan lingkungan berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan ya, yang mana